Jadi kalau kita membuat produk sesuai dengan itu semua, pasti produk itu bisa memenuhi, bisa memuaskan, bahkan bisa melampaui harapan-harapan mereka. Karena itu menjadi sebuah strategi. Ternyata Pak Anton, konsumen membeli produk bukan hanya sekedar fungsi, tapi juga ada faktor lain. Tentunya si pelanggan membutuhkan kualitas, dan biasanya kualitas yang tinggi itu identik dengan biaya yang tinggi begitu. Nah, bagaimana mengejar atau mempertemukan kualitas yang tinggi tapi biaya tentu bisa ditekan begitu. Juga harus dihindari adalah bagaimana menghindari produk gagal. Jangankan UMKM, sekelas industri besar pun, sekelas supermarket pun kita tahu ada yang gagal tayang gitu ya di banyak kota. Nah, apalagi buat UMKM ini kan mesti dihindari karena modal mereka itu terbatas. Menghindari gagal produk, menghindari gagal nembus tadi ke hati pelanggan begitu, agar UMKM itu punya kepastian bahwa produk yang dia pakai itu betul-betul kalau makanan ngeunah gitu kira-kira dokter. 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Bismillahirrahmanirrahim. Elko Entrepreneurship Channel punya sedikit banyak, mudah-mudahan banyak, punya tujuan utama, yakni ingin menjadi teman yang baik bagi UMKM dan ingin sama-sama belajar dengan UMKM dan ingin memberikan banyak solusi-solusi bagi teman-teman UMKM. Hari ini seperti biasa kita hadir dengan Pak Dr. Muhammad Yusuf Tojiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menyapa duluan teman-teman UMKM, silahkan Pak Dokter. Ya, saya mungkin berterima kasih kepada teman-teman UMKM yang masih setia bersama channel Elko Entrepreneurship. Mudah-mudahan channel ini bagi teman-teman bisa menjadi solusi, karena kita juga tujuan membuat channel ini ingin memberikan solusi, dan mudah-mudahan solusi yang kita sampaikan itu benar-benar sesuai dengan harapan teman-teman UMKM. Nah, Pak Dokter, ada pertanyaan dari teman-teman UMKM. Mereka kan dituntut untuk memperbaiki, dituntut untuk menjaga kualitas barang, kualitas produk. Nah, daya cipta UMKM itu kan berbeda-beda, Pak Dokter. Sebetulnya kunci utama agar produk itu menjadi kebutuhan pelanggan, kunci utama agar produk itu tercipta, kunci utama agar produk itu langsung ada di hati pelanggan. Gimana Pak Dokter? Terima kasih. Saya akan mencoba menjelaskan dulu tentang pemahaman kita sebuah produk, barang atau jasa itu memang yang akan kita jual. Jadi kita harus paham dulu produk itu apa. Ada beberapa peneliti yang memberikan definisi tentang produk. Produk itu segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pasar sepanjang bisa memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar. Berarti kalau begitu produk itu sangat bervariasi, sangat beragam. Tidak hanya sekedar produk yang kita saat ini ketahui, sesuatu yang berwujud. Ada juga produk yang tidak berwujud. Sehingga saya masih ingat dulu waktu belajar ilmu marketing Pak Anton. Kata Kotler, produk itu kurang lebih ada 10
ragam, Iya. 10 varian. Ada barang yang biasa kita lihat, kita pegang. Ada jasa yang wujudnya tidak bisa kita pegang. Kemudian juga ada event-event. Iya. Event-event itu juga katakanlah merupakan produk. Mhm. Kemudian ada pengalaman, itu juga bisa menjadi produk. Kemudian ada orang, ada organisasi, ada properti, ada tempat, itu juga produk. Jangan salah ya. Kemudian juga yang sekarang sedang viral, informasi. Ternyata informasi itu kalau kita kelola menjadi sebuah produk. Mhm. Sekarang bermunculan kan, seperti endorse, affiliate, influencer, semua yang dia lakukan itu membuat informasi supaya konsumen itu tergerak untuk membeli barang ke produsen tertentu. Perkembangan ya. Iya, konten yang dia buat itu kan isinya informasi. Seperti yang kita ketahui, konten itu kan isinya bisa teks, bisa gambar, bisa suara, bisa video, itu semua kan isinya informasi. Jadi informasi itu kalau kita kelola bisa menjadi sebuah produk. Mhm. Jadi ternyata produk itu memang beragam. Itu yang harus dulu kita pahami. Ternyata produk itu beragam. Jadi teman-teman UMKM bisa memilih produk mana yang akan menjadi barang yang akan kita jual. Jadi bisa kita pilih. Silahkan, karena ternyata banyak. Kemudian yang menjadi masalah kita itu bagaimana kita bisa membuat produk. Banyak produk, tetapi bagaimana kita bisa membuat produk dan produk itu memang sesuai dengan keinginan konsumen. Mhm. Itu yang harus menjadi tujuan utama kita ketika kita membuat produk. Iya. Lalu kalau misalnya produk yang kita buat itu harus bersesuaian dengan keinginan konsumen, berarti kita harus mendengarkan dulu apa kata konsumen. Jadi jangan dulu membuat produk sebelum kita mendengarkan apa kata konsumen tentang produk itu. Iya, dialog dulu. Iya, jadi bahasa anak sekolah sekarang itu kita harus riset, kita harus observasi, kita harus wawancara, atau mungkin kita bikin angket. Itu semua semata-mata ingin mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen. Hmm. Jadi kalau kita membuat produk sesuai dengan itu semua, pasti produk itu bisa memenuhi, bisa memuaskan, bahkan bisa melampaui harapan-harapan mereka. Karena itu menjadi sebuah strategi kita. Jadi langkah pertama itu kita harus mengenali konsumen, kemudian baru kita membuat produk. Produk yang kita buat itu harus memiliki banyak manfaat seperti harapan-harapan konsumen dengan produk yang dia inginkan, dia minta. Iya. Secara umum, kan setiap produk itu harus memiliki manfaat. Baik manfaat fungsional, fungsi fisik produk itu sesuai dengan apa? Harapan-harapan konsumen. Mulai dari misal form, bentuknya, ukurannya, warnanya, rasanya. Jadi semua manfaat produk itu secara fungsi memang itu yang diminta oleh konsumen. Kalau kita membuat produk tidak bersesuaian dengan apa yang konsumen minta, tentu produk kita bisa jadi tidak akan bisa kita sampaikan kepada konsumen. Jadi pikiran kita itu harus tetap market oriented. Bagaimana permintaan pasar tentang fungsi produk yang akan kita tawarkan. Ternyata Pak Anton, konsumen membeli produk bukan hanya sekedar fungsi. Iya. Tapi juga ada faktor lain, yaitu pelayanan yang diberikan oleh kita sebagai UMKM kepada konsumen. Pelayanan itu bisa jadi kecepatan dalam mengirimkan barang, responsif ketika konsumen datang,
dan lain-lain. Itu namanya pelayanan yang harus kita berikan kepada konsumen, dan konsumen juga memang mengharapkan itu. Kemudian selain misalnya kita akan membuat produk memiliki fungsi yang memang sesuai dengan fungsi yang menjadi harapan konsumen, kemudian kita berikan pelayanan excellent kepada konsumen, pengiriman dengan tepat waktu, pengiriman dengan cepat, kita juga membutuhkan orang-orang dari pihak produsen yang memang menjadi daya tarik bagi konsumen. Karena konsumen itu sangat memperhatikan tentang orang-orang juga. Bagaimana orang-orang ketika menyajikan sebuah produk. Bagaimana orang-orang ketika membuat sebuah produk. Membuat, menyajikan, itu menjadi perhatian konsumen. Jadi orang-orang yang kita libatkan pun harus betul-betul kita berikan sebuah nilai supaya nilai itu bersesuaian dengan nilai yang menjadi keinginan konsumen. Kemudian selain itu produk memang harus punya citra. Kenapa? Karena ternyata konsumen juga kalau membeli produk selalu menanyakan merekna naon. Jadi punya citra. Merek dari sebuah produk itu tentu akan menjadi daya tarik bagi konsumen. Kenapa? Karena merek itu salah satu identitas. Mana mungkin konsumen misalnya akan meminta barang kalau barang tidak punya identitas. Nah, itu serangkaian nilai yang harus ada dalam sebuah produk. Baru kalau misalnya kita sudah memproduksi sesuai dengan harapan-harapan konsumen, saya pikir produk akan mudah kita sampaikan kepada konsumen dan konsumen tidak akan komplain. Kalau begitu konsumen nanti merasa terpenuhi, bahkan terpuaskan, bahkan terlampaui harapan-harapannya. Jadi semuanya kita harus mengacu kepada konsumen, atau dengan kata lain fokus terhadap konsumen, customer focus. Nah, itu filosofi ketika kita harus membuat produk. Itu Pak Anton. Kebetulan Pak Dokter di depan saya ada produk milik UMKM atau yang dihasilkan UMKM. Ini kopiah berbahan dasar akar wangi, ada kainnya dan memenuhi rasa dan estetika begitu ya. Harganya di bawah 100.000. Saya kira produk ini menarik paling tidak bagi saya dan beberapa pengguna, bagi pelanggan dan pelanggannya. Harum khas akar wangi begitu ya. Menurut saya ini menarik sesuai kebutuhan. Tapi banyak produk UMKM yang tidak diserap dengan baik oleh pasar begitu ya. Jadi pasar tidak merespon ini dengan gegap gempita, katakanlah begitu. Nah, tadi kan kata Pak Dokter butuh pencitraan begitu ya untuk bisa menembus hati pasar, mengalahkan kopiah hitam begitu ya. Sebetulnya menurut saya produk-produk UMKM sudah banyak yang bagus tapi kalah di pencitraan. Ada komentar Pak Dokter? Bisa jadi begitu. Jadi kalau sudah punya produk, kita juga harus mencoba memperkenalkan produk menggunakan media-media pencitraan. Seperti misal kita gunakan endorse. Apakah itu selebritis atau kalangan pemerintah yang terkenal, public figure. Itu juga saya pikir proses pencitraan yang baik sehingga konsumen akan mengikuti. Kenapa? Karena konsumen itu kadang-kala belanja karena mengikuti orang-orang yang menjadi panutan. Jadi sebaiknya pelaku UMKM harus berani menggunakan endorse. Boleh misalnya kalangan pemerintah, kalangan swasta. Intinya proses pencitraan itu sama saja dengan menyampaikan informasi tentang nilai produk ini. Produk ini memang misalnya menarik, produk ini memang misalnya ramah lingkungan dan sebagainya. Intinya produk ini memiliki berbagai macam manfaat sehingga dari manfaat ini bisa menjadi solusi bagi para pembeli. Jadi harus ada keberanian untuk menggunakan endorse. Untuk sampai ke hati pelanggan. Selanjutnya Pak Dokter, tentu saja produk-produk yang tadi, apakah itu jasa, apakah informasi, apakah itu film kan tadi kata Pak Dokter begitu.
tentunya si pelanggan membutuhkan kualitas. Dan biasanya kualitas yang tinggi itu identik dengan biaya yang tinggi begitu. Nah, bagaimana mengejar atau mempertemukan kualitas yang tinggi tapi biaya tentu bisa ditekan begitu. Nah, jadi kita juga pelaku UMKM harus mulai sadar prinsip produksi sekarang itu menghemat biaya sekecil mungkin, tetapi kualitasnya tetap terjaga. Sehingga kita bisa menurunkan beban biaya yang akan kita sampaikan kepada konsumen. Kalau begitu berarti pelaku UMKM harus sudah melek dengan teknologi. Bagaimana menggunakan teknologi sehingga hasilnya bisa menghindari dari berbagai macam kegagalan. Karena kalau misalnya produk gagal, jatuh biayanya itu akan menjadi mahal. Tapi kalau produk semuanya bisa kita jual, kan jadi murah kan, tidak ada beban barang yang tersimpan dalam stok. Kalau begitu, kita bisa menerapkan harga jual itu lebih murah. Jadi prinsip yang harus kita kembangkan itu bagaimana caranya meningkatkan kualitas secara kontinu, tapi pada sisi lain harga misalnya tidak pernah kita naikkan dan bahkan cenderung turun. Nah, ini sebetulnya yang menjadi pertimbangan strategi produksi zaman sekarang. Contoh misalnya Cina. Kenapa Cina bisa membuat barang yang kualitasnya bagus tapi harga cenderung murah? Karena dia selalu melakukan efisiensi. Dia menggunakan teknologi. Sehingga dengan efisiensi, dengan teknologi, pada akhirnya biaya per unit setiap produk itu jatuhnya akan murah. Jadi kalau murah ya kita harus berani juga menurunkan harga jual. Kenapa? Harga jual itu untuk saat ini sangat sensitif. Sensitif. Berbeda misalnya sedikit pun pasti akan menjadi incaran konsumen. Nah, sekali lagi teman-teman UMKM, jangan misalnya fobi dengan teknologi. Bisa kita beli, bisa kita sewa, atau mungkin bagaimana caranya supaya sentuhan teknologi itu ternyata membantu untuk meningkatkan kualitas kita, sehingga barang yang kita hasilkan itu memang biayanya sangat rendah. Sekali lagi kalau bisa produksi seperti begitu, pasti strategi harga yang akan kita sampaikan kepada konsumen jauh lebih murah. Nah, kuncinya itu. Masalahnya mau tidak menggunakan teknologi salah satunya, atau menggunakan tenaga-tenaga yang lebih profesional. Pak Dokter, hal yang juga harus dihindari adalah bagaimana menghindari produk gagal. Jangankan UMKM, sekelas industri besar pun, sekelas supermarket pun kita tahu ada yang gagal tayang begitu ya di banyak kota. Nah, apalagi buat UMKM ini kan mesti dihindari karena modal mereka itu terbatas. Menghindari gagal produk, menghindari gagal nembus tadi ke hati pelanggan begitu, agar UMKM itu punya kepastian bahwa produk yang dia pakai itu betul-betul kalau makanan ngeunah gitu kira-kira dokter. Nah, ini sebetulnya terpulang kepada para pelaku UMKM. Ketika kita membuat barang, jangan lupa sistem kontrol itu harus berjalan. Quality control. Jadi kalau misalnya sistem kontrol tidak berjalan, ada bagian-bagian yang mungkin tidak bisa kita kendalikan karena sudah terlanjur terjadi. Berarti kita harus mengontrol sumber bahan baku dari mana. Berarti kita harus memiliki hubungan baik dengan para supplier. Kita harus memiliki jaminan pasokan bahan baku dari supplier itu memang terjaga, kemudian kualitasnya juga stabil. Yang kedua, ketika kita sudah mendapatkan jaminan pasokan dari para supplier, kita juga harus melakukan proses produksi sesuai dengan SOP yang sudah kita tetapkan. Dan itu harus kita awasi. Walaupun sudah ada SOP, ada panduan-panduan untuk mengerjakan terhadap kegiatan usaha, SOP tetap, kontrol tetap harus kita lakukan. Karena bisa jadi SOP-nya bagus, orangnya mungkin kurang bisa memahami atau tidak maksimal dalam menjalankan SOP. Kontrol input produksi.
kontrol proses produksi. Kontrol juga output, apakah output yang kita hasilkan sesuai tidak dengan rencana awal. Karena kita sudah membuat rencana kualitas produk yang akan kita buat sesuai dengan ekspektasi konsumen. Jadi intinya UMKM harus melakukan pengawasan yang ketat. Bila perlu kita membuat sebuah sistem bagaimana pengawasan itu bisa terjadi. Pengawasan pada saat membeli bahan baku, pengawasan pada saat melakukan produksi, pengawasan pada saat barang siap kita kirim juga harus kita awasi. Nah itu sebetulnya kuncinya ya yang harus kita ada tetap beberapa kata pertahankan. kunci yang saya kira diulang gitu ya, pengawasan, standar operasional prosedur, disiplin. Nah, terminologi disiplin itu saya kira identik dengan si Raja Tega. Bagaimana SOP ini benar-benar lurus gitu kan, SOP itu kayak mistar ya Pak Dokter. Iya. Jadi kalau bengkok ya mesti kembali mistar ditegakkan begitu ya. Jadi ibarat rel barangkali ya SOP itu. Kalau keluar dari rel ya barang produksi bisa melenceng. Iya betul. Nah, apakah memang seketat itu mesti jadi Raja Tega begitu? Ya mau tak mau kalau kita menginginkan barang yang merupakan hasil proses produksi kita itu bisa terjual, berarti proses produksi yang akan kita kerjakan dari awal mulai pengawasan terhadap input produksi seperti membeli bahan baku dari mana, kualitasnya bagaimana, membeli bahan pembantu misalnya dari mana, kualitasnya bagaimana, melibatkan orang bagaimana dan kualitasnya bagaimana, itu semua harus kita kontrol. Input kita kontrol. Kemudian prosesnya tentu kan ini berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan energi, harus kita kontrol juga supaya ketika proses produksi yang sumber bahan bakunya dari input menggunakan teknologi tertentu sehingga outputnya itu memang betul-betul sesuai dengan ekspektasi konsumen. Jadi pikiran kita sebagai produsen, sebagai UMKM membuat barang itu harus selalu mengacu kepada apa yang menjadi harapan konsumen. Supaya harapan itu bisa kita penuhi, kita harus melakukan sebuah sistem kontrol yang bagus. Pak Dokter, saya layak pesimis ini, maaf. Iya. Kalau pakai kacamata pedagang umat Islam atau umat Islam yang disiplin berjamaah misalnya, disiplin sholat, karena itu barangkali ukurannya begitu ya. Ini kan masih jarang begitu. Oleh karena itu wajar kalau pedagang muslim itu di Indonesia masih jarang. Saya tidak bicara muslim ansih, tapi sebagai rakyat Indonesia gitu. Bicara rakyat Indonesia kan banyak yang kaum muslim, qadarullah begitu. Bagaimana membangun optimisme karena rasa-rasanya tingkat kedisiplinan bangsa ini sekalipun begitu ya. Oke, kita tidak menyebut Islam atau tidak Islam. Itu sepertinya tidak menggembirakan Pak Dokter, karena tadi kata Pak Dokter, produk yang baik itu didorong oleh tingkat kedisiplinan mengawal produk. Tadi bagaimana membeli bahan, bagaimana membeli bahan pembantu gitu ya, itu kan mesti terkontrol. Sementara tingkat kedisiplinan bangsa ini ya tidak baik-baik saja. Iya, saya ingat ya hasil peneliti orang-orang luar. Iya Pak Dokter. Kenapa negara, misalnya ada negara berkembang, negara terkebelakang atau miskin, kembali ini kuncinya salah satunya disiplin. Kalau bandingkan dengan Jepang, waduh jauh, jauh mulu. Orang Prancis nama. Disiplin itu merupakan implementasi dari bagaimana setiap orang bisa mengolah waktu. Apalagi misalnya umat Islam pasti kan mengenal waktu. Bahkan dalam kitab suci juga kata-kata waktu itu banyak sekali. Artinya waktu itu jangan sampai tersia-siakan. Ada wasamsi, ada dalam produksi. Kalau misalnya kurang waktu atau lebih waktu atau waktu tidak pernah kita sesuaikan dengan semestinya, produksi juga bisa gagal. Jadi produksi juga itu tentu akan menghitung waktu. SOP itu akan mengantarkan berapa lama produksi harus segera kita selesaikan dari input, proses, output. Kan itu juga berkenaan dengan waktu. Karena itu setiap UMKM kalau memiliki jiwa disiplin
disiplin itu bisa kita terapkan dalam semua bagian kehidupan kita, termasuk dalam membuat barang. Membuat barang wajib disiplin sehingga pengawasan tidak pernah lepas dari mulai input, proses, output. Kenapa? Karena customer yang akan kita layani itu supaya bisa kita penuhi dan bahkan harus kita puaskan. Kalau sudah begitu pasti muncul perasaan-perasaan loyalitas, perasaan-perasaan ketagihan. Kenapa loyal? Kenapa ketagihan? Sampai dia berani walaupun tidak pernah kita bayar untuk mempromosikan barang kita kepada orang lain. Ada satu bentuk loyalitas, kemudian dia menceritakan kebaikan barang kita itu kepada orang banyak. Kan tidak perlu kita bayar. Berarti kalau kita disiplin membuat barang dengan baik, biaya promosi yang akan kita lakukan pun bisa menurun. Nah ini jadi kunci memproduksi barang itu harus selalu mengacu kepada apa yang menjadi harapan konsumen. Saya kira kata kunci yang barusan, harapan konsumen itu adalah desain, adalah produk yang benar-benar menarik kan gitu. Salah satu kata kunci sambungannya. Nah, membuat produk yang benar-benar menarik, membuat produk yang benar-benar ada di hati begitu ya. Bahkan tanpa alasan, kan kalau cinta itu gitu Pak Dokter ya. Cinta itu tanpa alasan. Jadi saya cinta produk ini, saya cinta produk ini tanpa alasan. Senang aja makainya gitu ya. Selahir itu begitu. Bagaimana si pelanggan ini cinta UMKM. Dulu kan ada gerakan Aku Cinta Indonesia. Tanpa alasan mencintai produk UMKM itu mestinya begitu kan. Salah satunya adalah si desain, si produknya itu benar-benar terjaga kualitas. Ya betul kan, seperti yang tadi kita bahas. Produk itu kalau tidak menjadi solusi, tentu kan jadi masalah buat konsumen. Jadi mindset kita itu selalu membuat produk itu justru akan memberikan solusi kepada konsumen. Konsumen ketika saat lapar, kita akan membuat nasi yang bisa mengenyangkan, nasi yang bisa menyenangkan. Kan ada juga misalnya konsumen misalnya tidak menyenangkan ketika mengkonsumsi nasi. Kenapa? Nasinya basi, nasinya mungkin kurang apa begitu. Nah itu berarti kita tidak pernah disiplin memperhatikan bagaimana ekspektasi dari konsumen. Jadi kita harus kembali berpikir setiap barang yang kita buat itu harus menjadi solusi bagi konsumen. Jangan sampai menjadi masalah konsumen. Pak Dokter, kita harus belajar disiplin pada diri kita sendiri karena sudah ada panggilan untuk belajar disiplin. Karena kita melihat sholat itu adalah kegiatan sosial. Kita sambung di lain waktu Pak Dokter. Ini kita terkena rezim waktu. Atur nuhun Pak Dokter. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Ini sebetulnya